Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madain Saleh. Mungkin kita jarang mendengar istilah tersebut, tapi tidak sedikit dari umat Islam yang ingat kisah azab yang diberikan oleh Allah SWT terhadap kaum atau bangsa Samud yang ingkar terhadap ajaran Nabi Saleh, sebagaimana diceritakan dalam kitab suci Al-Quran. Kota yang hancur berkeping-keping lantaran penduduknya menolak ajaran Nabi Saleh itulah yang saat ini dikenal dengan istilah Madain Saleh. Madain Saleh berasal dari bahasa Arab yang berarti kota Saleh. Adalah sebuah kota kuno yang letaknya berada di bagian utara Hijaz. Berada sekitar 25 km dari kota Al-Ula. Madain Saleh dulu dihuni oleh kaum Samud dan Nabatea. Mereka hidup sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Hidup antara zaman Nabi Nuh alaihi salam hingga zaman Nabi Musa alaihi salam. Madain Saleh merupakan gugusan bebatuan pasir dengan bentuk mengesankan. Terdiri dari bukit-bukit pasir beragam warna, dari merah, kuning, hingga putih. Bukit-bukit dipahat menjadi bentuk rumah dengan arsitektur mirip peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Total ditemukan 132 pahatan-pahatan di bukit-bukit yang digunakan untuk berbagai fungsi seperti rumah, tempat pemujaan, serta makam. Tahun 2008, UNESCO memutuskan Madain Saleh sebagai situs warisan dunia. Situs ini terdiri dari 4 bangunan inti. Bangunan inti pertama disebut Qasr Al-Bin atau istana yang diperuntukkan untuk putri-putri raja. Qasr Al-Bin merupakan situs terbesar di antara situs-situs yang lainnya, yang tingginya mencapai 16 meter. Bangunan kedua adalah Al-Diwan. Diwan adalah sebuah batu besar dan tinggi yang bagian tengahnya dilobangi segi 4. Ukurannya 12,8 kali 9,8 meter dengan tinggi 8 meter. Tempat ini digunakan untuk upacara-upacara keagamaan dan tempat berkumpulnya masyarakat setempat kala itu. Bangunan ketiga disebut Al-Farid. Situs ini berupa bukit tinggi yang tidak terlalu besar, dipahat menyerupai bangunan rumah. Situs ini merupakan yang paling fotogenik karena letaknya menyendiri dan bentuknya paling bagus di antara yang lain. Dan situs keempat adalah area C, di mana di sana terdapat batu yang bentuknya tidak terlalu besar dan ada 2 kuburan di dalamnya. Dan seperti bangunan-bangunan yang lain, bagian depannya dipahat menyerupai rumah. Dari bentuknya, Madain Saleh tak jauh beda dengan Petra di Jordania. Baik Madain Saleh dan Petra ternyata masih memiliki hubungan. Karena selain letak keduanya tidak terlalu jauh, baik Petra ataupun Madain Saleh adalah hasil karya dari suku Nabatea dan Samud. Kaum Samud hidup lebih dahulu. Setelah mereka musnah, tempat tinggal mereka ditempati oleh suku Nabatea yang kemudian menciptakan Petra. Al-Quran banyak sekali mengulas tentang hancurnya kaum Samud lantaran tidak mau mengikuti ajaran Nabi Saleh untuk beriman kepada Allah SWT. Kaum Samud diazab dengan petir. Semua penduduknya mati dan menyisakan sedikit bangunan yang tertinggal yang bisa disaksikan sampai sekarang. Allah berfirman, dan satu suara yang keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mati berkelimpangan di tempat tinggal mereka, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Quran Surat Hud ayat 67 hingga 68. Al-Quran pun telah menyebutkan bahwa kaum ini ahli paha dan ukir batu-batu besar. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi, membuat kerusakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Entah kenapa, tak banyak pengunjung yang datang ke tempat ini. Selain lokasinya sangat jauh, 440 km dari Madinah,
Mungkin masyarakat khususnya yang beragama Islam jarang ke tempat ini lantaran dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW secara spesifik melarang umatnya untuk mampir ke tempat ini. Ibnu Umar menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW melewati daerah Hajar, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Lalu Nabi Muhammad menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Namun, pemerintah Arab Saudi saat ini mulai serius mempromosikan Madain Saleh sebagai destinasi wisata. Selain sudah membangun infrastruktur berupa jalan yang mulus, fasilitas di kawasan itu mulai dilengkapi. Misalnya, membangun semacam penginapan untuk para pelancong di sekitar lokasi Madain Saleh.